pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavian Samuel dari kelas D14. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup adalah komponen penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, keberadaannya seringkali terancam akibat pencemaran yang terjadi. Pencemaran lingkungan hidup adalah masalah penting yang harus kita atasi bersama-sama. Dengan memahami apa itu pencemaran lingkungan hidup, jenis-jenis, penyebab, dampak, dan cara mencegahnya, kita bisa menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Nah, apa sih itu pencemaran lingkungan hidup? Di sini ada 3, yaitu definisi, penyebab, dan dampak. Nah, definisi itu yaitu pencemaran lingkungan hidup adalah kondisi di mana lingkungan menjadi kotor dan tercemar oleh bahan-bahan yang berbahaya dan mengganggu keseimbangan alam. Nah, yang kedua, penyebab. Penyebab pencemaran dapat disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembuangan sampah, limbah industri, dan emisi gas kendaraan yang bermotor yang tidak dikelola dengan baik. Nah, yang ketiga, dampak. Dampak pencemaran lingkungan dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia, hewan, pertumbuhan, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Nah, kita sudah masuk ke jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup. Nah, di sini ada 3, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, pencemaran air ini terjadi karena adanya zat-zat pencemaran yang masuk ke dalam air, seperti limbah industri, sampah, dan bahan kimia. Hal ini dapat memasuk ekosistem air yang membahayakan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Nah, dan pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi gas, buang kendaraan bermotor, asap pabrik, dan pembakaran sampah, serta zat-zat yang pencemaran di udara seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida dapat membahayakan kesehatan pernapasan. Nah, yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini terjadi karena adanya pembuangan limbah, pestisida, dan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Nah, hal ini dapat merusak kesuburan tanah dan membahayakan makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Nah, di sini ada juga penyebab pencemaran lingkungan hidup. Nah, di sini ada 3, yaitu aktivitas manusia, yang kedua pertumbuhan populasi, yang ketiga ketidakpedulian terhadap makhluk hidup ataupun lingkungan hidup. Nah, aktivitas manusia, kegiatan manusia seperti industri, transportasi, dan pertanian yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, pembuangan limbah, emisi gas, dan penggunaan pestisida yang tidak terkontrol merupakan contoh penyebab utama pencemaran. Nah, yang kedua, pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat menyebabkan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya alam yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran. Nah, yang ketiga, ketidakpedulian. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya pencemaran. Perilaku membuang sampah sembarangan, pengguna plastik berlebihan, dan aktivitas yang merusak lingkungan dapat memperburuk masalah pencemaran. Nah, di sini juga ada dampak pencemaran lingkungan hidup, yaitu ada 3, bagi manusia, yang kedua bagi hewan dan tumbuhan, yang ketiga itu bagi lingkungan hidup. Nah, bagi manusia, pencemaran lingkungan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan penyakit lainnya. Selain itu, pencemaran juga dapat menurunkan kualitas air dan makanan yang dikonsumsi sehingga membahayakan kesehatan manusia. Nah, kedua, yang bagi hewan dan tumbuhan, pencemaran dapat merusak ekosistem yang mengganggu kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan, limbah beracun, polusi udara, dan kerusakan habitat dapat
menyebabkan kepunahan spesies dan ketidakseimbangan alam. Nah, yang ketiga, bagi lingkungan. Pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan alam seperti perubahan iklim, pemanasan global, dan bencana alam. Nah, hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menurunkan kualitas hidup seluruh makhluk hidup. Nah, di sini ada juga cara mencegah pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama itu daur ulang sampah, yang kedua hemat energi, yang ketiga perubahan gaya hidup. Nah, yang daur ulang sampah yaitu membuang sampah dengan benar dan memisahkan sampah organik dan anorganik dan yang berbahaya. Kemudian mendaur ulang sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan. Nah, yang kedua hemat energi. Hemat energi mengurangi penggunaan energi listrik, air, dan bahan bakar yang berlebihan, yaitu memilih peralatan dengan produk yang hemat energi dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, yang ketiga itu perubahan gaya hidup. Nah, menanam pohon itu mengurangi penggunaan plastik dan memilih barang-barang yang ramah lingkungan. Nah, selain itu mengedukasi orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya menjaga lingkungan juga itu sangat penting. Nah, di sini kita sudah memasuki yaitu membuang sampah dengan benar, yaitu ada 3. Yang pertama itu pilih sampah, yang kedua buang ke tempat sampah, nah yang ketiga itu daur ulang. Nah, pilih sampah itu pisahkan sampah menjadi organik dan anorganik dan yang berbahaya. Ini akan memudahkan proses pengelolaan dan daur ulang. Nah, yang kedua itu buang ke tempat sampah. Nah, buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan dan jangan membuang sampah sembarangan agar tidak mencemari lingkungan hidup. Nah, yang ketiga itu daur ulang. Daur ulang itu pisahkan sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, dan logam agar dapat dimanfaatkan kembali. Nah, di sini ada juga hemat energi dan sumber daya alam, yaitu ada 4. Yang pertama itu gunakan lampu hemat energi. Nah, yang kedua hemat air. Yang ketiga daur ulang. Yang keempat itu transportasi ramah lingkungan. Nah, gunakan lampu hemat energi yaitu lampu LED dan hemat energi dapat mengurangi penggunaan listrik dan emisi gas rumah kaca. Nah, yang kedua hemat air. Gunakan air dengan baik, dengan bijak, seperti mengurangi penggunaan air yang saat mandi dan mencuci. Nah, daur ulang. Daur ulang barang-barang bekas untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam baru. Nah, yang keempat itu transportasi ramah lingkungan. Nah, pilih transportasi yang hemat bahan bakar seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan umum. Nah, di sini juga ada peran kita dalam menjaga lingkungan. Yaitu ada 4. Yaitu yang pertama itu memahami masalah. Yang kedua, ubah perilaku. Yang ketiga, edukasi lingkungan. Yang keempat itu terlibat aktivitas. Nah, memahami masalah itu yaitu pelajari dan pahami masalah pencemaran lingkungan agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Nah, ubah perilaku. Ubah gaya hidup yang menjadi lebih ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan plastik dan energi. Nah, yang ketiga itu edukasi lingkungan. Edukasikan kepada orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, yang keempat itu terlibat aktivitas. Nah, kita harus ikut serta dalam kegiatan dan gerak peduli lingkungan seperti penanaman pohon dan pembersihan sampah. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi itu ada kesimpulannya ya, pentingnya menjaga lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah serius yang harus kita atasi bersama-sama. Dengan memahami apa itu pencemaran, jenis-jenisnya, penyebabnya, dampak, dan cara mencegahnya, kita dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui perubahan gaya hidup, edukasi, dan keterlibatan dalam aktivitas
peduli lingkungan, kita dapat memastikan bahwa bumi ini tetap hijau dan memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Mari kita mulai dari sendiri dan lingkungan kita terdekat kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.